Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 6080001201010, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya akan menjelaskan beberapa pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Sinjai. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dikarenakan merupakan esensi dari kehidupan masyarakat. 2/3 dari permukaan bumi merupakan air, sedangkan 60-70% bagian tubuh merupakan air. Air terdapat di mana-mana. Jumlah air di bumi tetap. Air hanya berubah bentuk dan melalui perputaran yang disebut siklus air. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air, tanah, dan lainnya, yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Sumber pencemaran air terbagi dua, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung contohnya yaitu limbah pabrik, fasilitas pengelolaan limbah, kilang, dan lain-lainnya. Sedangkan sumber tidak langsung contohnya seperti limbah domestik dan limbah industri. Dampak pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan dampak negatif, tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air. Yang pertama, menimbulkan penyakit, seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Ketiga, eutrofifikasi, dan keempat, gangguan rantaian makanan. Namun, adanya pencemaran lingkungan, kita harus memberikan solusi atau pencegahan pada pencemaran air. Yang pertama, melakukan hemat air. Pemborosan air adalah masalah utama di dunia dan manusia baru menyadari permasalahan ini. Perubahan kecil yang dilakukan manusia diyakini akan membuat perbedaan yang besar. Yang kedua, pengelolaan limbah yang lebih baik. Dan yang ketiga, penggunaan produk ramah lingkungan. Pada gambar tersebut merupakan pencemaran air di Kabupaten Sinjai. Pada pembahasan kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang sampah plastik yang berserakan di pemukiman masyarakat. Sampah sangat merusak lingkungan sekaligus mencederai ekologi lingkungan, baik itu di daratan maupun di lautan. Sampah memberikan dampak buruk bagi sosial maupun ekonomi dan budaya. Pada video tersebut terdapat contoh lokasi yang dimana lokasi tersebut di Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kelurahan Lapa, terdapat pemukiman warga yang telah tercemari oleh sampah plastik. Tidak hanya di Kabupaten Sinjai, tetapi hampir di semua kota mengalami kendala dalam pencemaran sampah tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan pengelolaan TPA atau tempat pembuangan akhir di sebuah kota, jumlah dan luas lahan tersedia masih kurang, sehingga masyarakat banyak membuang sampah sembarangan. Diperkirakan penggunaan kantong plastik oleh masyarakat dunia ada 500 juta hingga 1 miliar kantong plastik dalam setahun. Dan diperkirakan tahun 2025 mendatang, sampah plastik mencapai 2 kali lipat jumlahnya. Hal tersebut tentu akan memberikan konsekuensi buruk, di antaranya tercemarnya tanah, air, tanah, dan ekologi tanah. Lembaran dan partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan dapat merusak biologi tanah karena terkontaminasi zat beracun dari proses penguraian plastik tersebut. Upaya yang biasa dilakukan oleh Kabupaten Sinjai untuk mengurangi jumlah sampah plastik
dengan program pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan bahan plastik, baik berupa kantong plastik maupun bentuk lembaran plastik lainnya. Salah satu program yang mampu melokalisir penyebaran sampah plastik dengan bank sampah. Upaya yang bisa dilakukan oleh individu masing-masing untuk mengatasi masalah sampah di daerah dengan yang pertama, bangkitkan kesadaran dan kepedulian kita tentang lingkungan. 2. Mulailah dari rumah. Mulailah kebiasaan membuang sampah pada tempatnya di rumah. Sediakan tempat sampah di setiap ruangan Anda. Yang ketiga, cobalah kurangi pemakaian plastik. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan keterampilan. Saran untuk pemerintah menanggulangi sampah tersebut dengan cara mempermudah akses pembuangan. Yang kedua, atur dan maksimalkan peran petugas kebersihan. Ketiga, berikan para petugas apresiasi lebih. Dan 4, gencarkan penyuluhan.